Kemarin, isu reshuffle kabinet kembali muncul ke permukaan setelah Ketua Umum Perindo Haritanu merapat ke istana. Ada desas-desus Pak Hari bakal menggantikan posisi Menko Info yang dijabat oleh Johnny G. Plate. Ini dia, info terkini Widya. Itu katanya siapa itu? Tapi menyerahkan nama untuk Pak Jokowi itu Tidak betul. Tidak betul. menyerahkan apa? Merapatnya bos MNC Group itu kebetulan mendampingi rombongan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI bersilaturahmi dengan Presiden. Eits, jangan dikira tidak ada pertemuan khusus, sebab Pak Hari kemudian diminta bertemu 4 mata dengan Presiden. Apakah ini pertanda makin positifnya reshuffle? Sisi lain, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh terlihat sudah pasrah, tidak berdaya atas berbagai usahanya memperbaiki hubungannya dengan Presiden. Bisa disebut, pendeklarasian Anies Baswedan penyebab utamanya. Sehari setelah bertemu Presiden, Pak Hari juga bertemu Menham mendiskusikan masalah-masalah penting masa depan bangsa. Menurut Pak Prabowo, kontestasi 2024 harus dalam rangka memajukan Indonesia, bukan malah membuat kemunduran bangsa ini. Menham juga turut mengundang PSMTI yang sebagian besar berlatar belakang pengusaha. Pembicaraan tersebut berupaya membangun kesepahaman sehingga ajang Pilpres jadi titik tolak percepatan kemajuan bangsa. Tuntutan pergantian kabinet, terutama menteri yang berasal dari Nasdem, memang sempat bergaung akhir tahun lalu. Bahkan, kode Rabu pun ikut-ikutan disebut. Namun, Pak Johnny G. Plate, Ibu Siti Nurbaya maupun Pak Syahrul Yassin Limpo masih aman di posisinya. Waktu ditanya kemarin oleh wartawan, apakah mungkin terjadi pergantian menteri? Pak Jokowi menjawab mungkin saja. Pertanyaan itu diajukan menyangkut kinerja menteri yang menjadi caleg. Alasan Presiden, jika sang menteri tanggung jawabnya terganggu pencalekan, maka Presiden tanpa ragu akan mengganti dengan yang lain. Dan salah satu menteri yang jadi caleg kebetulan berasal dari Nasdem, ya Pak Joni ini. Sikap mencalekkan kader Nasdem itu berbeda dengan Partai Golkar. Ketiga kader Golkar yang menjadi menteri diminta tetap fokus tugasnya. Ada Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang, serta Menpora Mas Dito Aryo Tejo. Pemanggilan Pak Hari oleh Presiden itu bukan yang pertama dalam sebulan. Sebelumnya dirinya juga pernah dipanggil Presiden usai Lebaran. Hal-hal begini seringkali menjadi penanda kemungkinan besar konglomerat itu akan menjabat menteri. Apalagi yang digantikan Menkom Info, posisi atau urusan yang juga jadi tumpuan usaha utama perusahaan yang bernaung di bawah media Nusantara Citra. Perindo sendiri menegaskan akan mendukung calon presiden yang disodorkan oleh Pak Jokowi. Itu membuktikan meski belum memiliki wakil rakyat di DPR RI, namun komitmennya mendukung penuh pemerintah presiden tidak perlu diragukan. Sebagai politisi, Pak Hari memang menjawab diplomatis usai bertemu presiden. Sedangkan Pak Presiden mengakui ada kemungkinan pergantian menteri dari Nasdem. Kata beliau, bisa saja. Pernyataan tersebut membuktikan makin buruknya hubungan Pak Jokowi dengan Pak Paloh. Terbukti dalam 2 kali acara pertemuan parpol pendukung pemerintah, Nasdem tidak diundang. Termasuk apakah ada rencana bertemu Pak Surya Paloh, Presiden menegaskan belum ada agenda itu. Sedangkan pemilik media Indonesia tersebut mengatakan hubungan mereka di titik terendah masih tergolong bagus. Dirinya malah was-was, kedekatan mereka malah masuk kategori minus. Tentang kemampuan memimpin sebuah kementerian dengan berlatar belakang berbagai perusahaan yang dimiliki Pak Hari, siapa yang meragukan kemampuannya? Meski memiliki media TV 4 buah yakni RCTI, MNC, E-News maupun Global TV, buktinya mereka semua masih eksis sampai sekarang. Padahal jika mau jujur, berapa persen masyarakat kita yang rutin menonton TV? Sudah tidak banyak. Itu menunjukkan
kemampuan pengelolaan perusahaan yang sangat mumpuni. Jadi, kalau toh pun diserahi tanggung jawab, pasti Pak Hari bakal bekerja keras agar Kominfo mampu menjalankan fungsi sesuai amanat undang-undang. Saat ini Perindo berusaha keras bisa memiliki wakil di DPR. Makanya upaya yang dilakukan tergolong cerdas. Ketua Harian Perindo dijabat mantan Ketua DPW Demokrat NTB, Kyai Zainul Majdi, atau oleh publik lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang atau TGP. Dalam waktu singkat, beberapa elit parpol di NTB langsung merapat ke Perindo, termasuk Wakil Gubernur sekarang Ibu Siti Rohmi Jalilah. NTB jadi wilayah pertarungan penting antara Perindo dengan Gelora, sama-sama parpol yang dibangun baru beberapa tahun belakangan. Bukti keseriusan Perindo meraih suara terlihat dari beberapa caleg yang direkrut. Misalnya ada Ustadz Yusuf Mansur, ada dua presenter terkenal, Bung Aiman Wicaksono dan Bung Prabu Revolusi, yang ganteng-ganteng. Emak-emak pada betah tuh kalau melihat mereka siaran. Mungkin Presiden menangkap visi ke depan Perindo yang dibangun secara sungguh-sungguh bisa membuktikan posisi Nasdem yang malah sekarang mendukung bakal capres yang banyak dinilai minor oleh masyarakat. Sebagai bos, Pak Haritanu beserta istrinya Bu Liliana dan anaknya Angela juga bertarung mencari suara. Pak Hari dan putrinya malah bertarung di Jawa Timur, kandang PDI Perjuangan maupun PKB. Tentu niatan itu membuktikan Perindo didirikan bukan sekedar buat mainan. Masuknya Pak Hari jadi caleg menunjukkan parpol itu serius akan dibesarkan. Demikian pula dengan paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia. Siapapun yang dipilih presiden atau didorong untuk kontestasi 2024 juga akan disupport oleh PSMTI pula. Mereka memandang keberhasilan kepemimpinan politik Presiden Jokowi membutuhkan kelanjutan, kontinuitas, simultan, sehingga penerus Pak Jokowi otomatis orang yang sevisi. Bisa jadi dalam pemikiran Pak Hari, Pilpres yang menghasilkan orang yang tidak sevisi bakal membuyarkan berbagai pondasi penting bangsa ini. Sementara kehidupan sosial, ekonomi, keamanan, serta kenyamanan yang dihasilkan pemerintah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tentu Pak Hari sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia banyak mendengar suara dari sesama pengusaha bagaimana iklim ekonomi yang sudah terbentuk sekarang ini. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.